Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 20 Juli 2021. Dibaca pagi. Rum 1. Hasil keputusan pemilihan majelis tahun 2021 sampai dengan 2024. Dari hasil pencoblosan pemilihan majelis periode 2021 sampai dengan 2024 yang menggunakan hak pilih 226 anggota SIDI, perolehan suara tertinggi 96%, suara terendah 93%. Atas dasar itu, Majelis Pleno menetapkan sebagai majelis terpilih, yaitu yang pertama, Ibu Kristiorini sebagai penatua, 2. Bapak Purwanto sebagai diaken, 3. Ibu Susi Noviana S sebagai diaken, 4. Bapak Agus Jatmiko sebagai diaken, 5. Ibu Pratiwi Endah Nugraheni sebagai diaken, dan keenam Ibu Diah Rusmianti sebagai diaken. Rum 2. Peneguhan majelis baru dan pemberhentian majelis. Akan diadakan peneguhan majelis baru dan pemberhentian majelis yang habis masa baktinya pada hari ini, Minggu, tanggal 4 Juli 2021 pukul 09.00 WIB. Bagi calon majelis baru dan majelis yang habis masa baktinya, dimohon menghadiri persekutuan doa pada hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 pukul 17.00 WIB. Adapun majelis yang akan habis masa baktinya, 1. Bapak Dwi Danang Tutuko sebagai penatua, 2. Bapak Joko Kismanto sebagai penatua, 3. Bapak Bambang Suwito sebagai penatua, 4. Bapak Basuki Cahyo sebagai diaken, 5. Bapak Bambang Wijayanto sebagai diaken, 6. Ibu Kustriani sebagai diaken, 7. Bapak Henry Kurniawan sebagai diaken, 8. Bapak Heru Sumitro sebagai diaken, 9. Bapak Unggul Trisulo sebagai diaken, 10. Ibu Eni Krismastuti sebagai diaken. Majelis Pengurus Harian atau MPH yang akan diperpanjang selama 1 tahun, yaitu 1. Bapak Joko Kismanto sebagai penatua, 2. Bapak Bambang Suwito sebagai penatua, 3. Bapak Basuki Cahyo sebagai diaken, 4. Bapak Bambang Wijayanto sebagai diaken. Sedangkan yang 1. Diaken Unggul Trisulo sebagai diaken, 2. Diaken Eni Krismastuti sebagai diaken, diperpanjang kemajelisannya sampai dengan periode 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2024. Harap menjadikan perhatian. Rum 3. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Sigit Kristianto, warga kelompok Jebres 8, meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Rum 4. Pelayanan sakramen baptis anak. Akan dilayankan sakramen baptis anak pada kebaktian hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, pukul 17.00 WIB. Bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan anaknya, bisa mendaftar melalui kantor gereja. Ditunggu sampai tanggal 30 Juni 2021. Harap menjadikan perhatian. Rum 5. Tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayan Pendeta Wijayanto Dwi Nugroho SSI dari GKJ Gandean Solo Timur pada kebaktian siang pukul 09.00 WIB. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Margoyudan pada pukul 17.00 WIB. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Rum 6. Rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, pukul 06.30 WIB sebanyak 118, pukul 09.00 WIB sebanyak 65 jemaat, pukul 17.00 WIB sebanyak 75 jemaat. Jumlah total adalah 258 jemaat.
Ibadah hari Minggu 13 Juni 2021, pukul 06.30 WIB sebanyak 110 jemaat, 09.00 WIB 77 jemaat, dan pukul 17.00 WIB ada 86 jemaat. Jumlah total 273 jemaat. Room 7, persembahan Minggu 13 Juni 2021. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.808.000. Persembahan kotak merah sebesar Rp1.602.000. Perjamuan kudus sebesar Rp2.046.000. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp3.040.000. Persembahan janji iman sebesar Rp3.150.000. Persembahan perpuluhan sebesar Rp3.090.000. Rebon sebesar Rp35.000, istimewa sebesar Rp500.000. Room 8, yang menghantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Pendeta Soeharto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja seusai ibadah. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Mari kita memasuki panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dari Mazmur 100. Marilah kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ibadah hari ini, umat diingatkan bahwa rasa takut adalah hal yang mendasar dimiliki oleh setiap manusia. Meski demikian, sangat penting perasaan takut itu dapat dikelola dengan baik agar tidak menjadi ketakutan yang berlebihan, bahkan merusak kehidupan. Sikap percaya dan penyerahan diri penuh kepada Tuhan menjadi landasan utama dalam mengelola perasaan takut itu. Jika perasaan takut itu dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar batas kemampuan dan kekuatan manusia, maka Bapak, Ibu, dan Saudara, keyakinan dan penyerahan kita kepada Allah adalah suatu tindakan yang seharusnya kita lakukan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8, dan 11 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka setelah kita juga saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyelesaikan dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan secara litani. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Ku datang
domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Anak domba Allah. Jemaat sedang berdiri. Terima dan dengarlah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita sekalian dari Yesaya 41 ayat 10 demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya kasih, anugerah, dan pengampunan berlaku atas kita dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Bagian yang terindah, bagian yang terbaik ya Bapa, kami nantikan di setiap kami beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau. Saat ini Tuhan, kami rindu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa yang Alkitab kita membuka dari Injil Markus 4, ayat 35 sampai 41. Injil Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. LAI memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya,
Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah kesaksian Injil Markus 4 ayat 35-41 yang berbahagia mereka yang mendengar, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia, termasuk kita, pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ketakutan yang luar biasa itu bisa menimbulkan yang namanya kepanikan. Dan ketika seseorang sudah panik, jalan berpikirnya menjadi pendek. Lalu tindakannya pun bisa gegabah. Nah, tidak hanya cukup di situ, bahkan akan menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitam atas rasa takutnya. Itu bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang namanya ketakutan adalah sesuatu yang manusiawi. Ketakutan dalam hidup kita bisa menjadi satu alarm atau semacam alarm yang mengingatkan kita akan suatu bahaya yang ada di sekitar kita. Namun, jika rasa takut itu mendominasi kita, itu sudah tidak sehat dan akan membelenggu hidup kita. Dan seringkali ketakutan muncul bukan dari fakta, bukan dari kenyataan, melainkan dari kekhawatiran kita. Jadi kekhawatiran sering memanipulasi perasaan kita, sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu sesuai dengan proporsinya. Kecemasan adalah kata lain dari ketakutan. Kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan adalah bentuk ringan dari kecemasan. Kecemasan yang sudah membahayakan membentuk tekanan mental, jadi stres dan kepanikan. Kecemasan ini dapat dialami oleh mereka yang mengalami tekanan dan ancaman secara nyata maupun imajiner. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi memang disadari bahwa rasa takut adalah hal
yang mendasar dimiliki oleh setiap manusia. Meski demikian, sangat penting bahwa rasa takut itu agar dapat dikelola dengan baik, agar tidak menjadi yang namanya ketakutan yang berlebih, bahkan merusak kehidupan. Sikap percaya dan penyerahan diri penuh pada Tuhan menjadi landasan utama dalam mengelola rasa takut yang dimiliki oleh manusia. Jika perasaan takut itu dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di luar batas kemampuan dan kekuatan manusiawi, maka keyakinan dan penyerahan diri pada Allah adalah tindakan yang seharusnya. Bukankah Allah kita Allah yang Maha Kuasa? Dia adalah pemilik kehidupan. Oleh karena itu, perintah Tuhan jangan takut menjadi ungkapan yang logis dan realistis dalam sudut pandang iman pada Tuhan Sang Sumber kehidupan. Nah, sekali lagi kita akan menyelami, mendalami, merasakan lebih jauh lagi bagian perikop Injil Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dalam ayat 37 dan 38 dikatakan, lalu mengamulah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata padanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya para murid sudah mengenal pribadi Yesus. Mereka juga mengagumi tentang pengajaran Yesus, karya, pelayanan, bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan. Tapi pada saat mereka menghadapi badai dan ombak di tengah laut dan melihat Yesus sedang tidur pulas, mereka menjadi ketakutan. Bahkan kekaguman kepada Yesus hilang seketika, lenyap oleh karena ketakutan yang melanda hati mereka. Dan tidak hanya itu, mereka menganggap Yesus tidak peduli kepada mereka, sudah tidak mempedulikan mereka. Jadi kekaguman, rasa percaya tadi sudah hilang, lenyap. Bahkan menganggap Yesus tidak peduli lagi atas kehidupan mereka. Nah, kita akan kelas balik kalau Bapak Ibu belajar tentang siapa-siapa murid-murid yang mengikut Yesus. Mereka semua punya background, punya latar belakang sebagai mantan nelayan. Orang yang sudah berkecimpung, orang yang sudah lama sebagai pelaut, seorang mantan nelayan. Artinya apa? Artinya mereka sudah begitu terbiasa dengan situasi kondisi laut, badai yang bisa datang kapanpun. Para murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa karena topan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Artinya kita bisa mengerti, bisa memahami bahwa angin ribut itu sangat ekstrim. Dan mereka menyadari itu ada sebuah kejadian yang membahayakan nyawa mereka.
Sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Ini persoalan serius. Di tengah situasi ini Yesus berkata, diam, tenanglah. Dan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata pengalaman hidup, kecakapan kita, keterampilan kita, ilmu yang kita miliki tidak bisa menjawab persoalan yang kita hadapi. Sama yang dialami oleh para murid-murid tadi. Dia punya kecakapan menelayan, pelaut, tetapi ketika menghadapi sesuatu dalam hidupnya, mereka kadang-kadang tidak bisa menghadapi itu dengan sungguh-sungguh. Yang ada kepanikan, yang ada ketakutan, dan sebagainya. Nah, dari kisah Injil Markus 4, ayat 35-41 tentang angin ribut yang diredakan ini, kita dapat menarik 3 hal tentang bagaimana cara mengatasi rasa takut kita. Yang pertama, ketika panjenengan menghadapi satu persoalan, satu permasalahan, yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh para murid-murid ketika badai menghadang sudah benar? Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun mereka datang dengan kepanikan dan bukannya dengan keyakinan bahwa Yesus akan menolong dan melepaskan mereka. Mereka sudah terlebih dahulu ngeri dan berpikir bahwa hidup mereka akan segera berakhir. Mengalihkan pandangan dari masalah kemudian melihat Tuhan akan membuat kita dapat mengatasi rasa takut kita. Jika yang kita lihat adalah masalah, yang kita lihat adalah sakit penyakit, yang kita lihat adalah pergumulan. Kalau pandangan kita hanya itu, pasti yang kita temukan, yang kita dapatkan adalah masalah. Tetapi jika yang kita lihat, yang kita pandang adalah Tuhan, maka kita akan dikuatkan dan mendapat semangat rohani yang luar biasa yang dapat mengatasi segala sesuatu. Setiap kali persoalan datang hendak menelan kita, pastikan pandangan kita kepada Tuhan tidak tertutup atau terdistorsi. Apapun masalahnya, selama kita bisa melihat Tuhan dengan jelas, memandang Tuhan dengan jelas, maka pasti kita dapat menghadapi dengan benar, dengan sikap yang benar atas persoalan, atas pergumulan yang kita alami. Jika kita melihat Tuhan, kita memandang Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan dimampukan menemukan jalan keluar, solusi atas setiap persoalan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Para murid-murid tidak datang dengan meneguhkan kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan mereka berargumen bahwa Tuhan tidak peduli dan mereka sudah pasti akan binasa. Sebutan Tuhan Yesus kepada mereka adalah
mengapa kamu kurang percaya? Dan jelas sekali ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa ketidakpercayaan mereka lah yang membuat mereka menjadi takut. Jika kita yakin, jika kita percaya, sekali lagi, ketakutan tidak akan mendapat tempat dalam hati kita, dalam diri kita. Kalau kita punya keyakinan, kalau kita percaya penuh pada Tuhan, sekali lagi, ketakutan itu tidak mendapat tempat pada diri kita, pada hati kita. Maka percaya pada Tuhan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Maka dari itu, percayalah pada Tuhan atas apa yang kita alami, yang kita hadapi. Taruhlah hatimu, pandanglah pada Tuhan, dan serahkan itu semua kepada kuasa Tuhan. Nah, yang ketiga, harus dihadapi. Yang namanya pergumulan, yang namanya permasalahan hidup, itu harus dihadapi. Prinsip ini menjadi sangat penting. Jika rasa takut itu tidak kita hadapi, maka ketakutan itu masih dalam posisi menang atas kita. Tidak ada yang dapat berlari dari ketakutan, sebab kita sendirilah yang membawa ketakutan itu. Kita tidak terpisahkan darinya. Dan kita pun tidak dapat bersembunyi dari ketakutan itu. Sebab asal dari ketakutan itu adalah dari dalam, dan kemanapun kita pergi, dia pasti juga ada di sana. Karena itu kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk menghadapinya. Berdoalah dan mintalah kekuatan dari Tuhan. Dengan hati yang benar, mengalahkan rasa takut itu tidak serumit yang kita pikirkan. Percayalah dan hadapilah. Maka sekali lagi kita akan dapat keluar dari yang namanya krisis, dari yang namanya ketakutan, dari yang namanya pergumulan hidup. Jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan pernah lari dari persoalan. Tetapi hadapilah dengan rasa percaya, takut kepada Tuhan. Di sana kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya, kita menemukan solusi atas setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ungkapan badai pasti berlalu menyingkapkan bahwa badai atau penderitaan pasti terjadi atau sedang terjadi. Tak seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami yang namanya badai atau penderitaan dalam kehidupannya. Meskipun dalam skala yang berbeda antara satu dengan yang lain. Namun bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk merasa takut dalam menjalani kehidupan yang penuh persoalan dan kesulitan. Karena badai atau penderitaan merupakan bagian dari realitas, kenyataan hidup manusia yang mengikut Tuhan. Peristiwa badai dan ombak laut yang kita baca hari ini ingin menyampaikan sebuah pesan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu akan memberikan perlindungan kepada murid-muridnya di saat mereka mengalami ketegangan dan penderitaan dalam hidupnya. Ketika hanya merasa Allah tidak peduli, Allah tidak memperhatikan kita, sesungguhnya Allah sudah memedulikan kita. Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah bekerja. Hanya kadang-kadang mata batin kita yang tidak mampu menjangkau melihat
Allah yang bekerja, Allah yang peduli, Allah yang menolong kita. Ia selalu hadir dalam setiap peristiwa kehidupan manusia. Misalnya kita dibohongi, dikhianati, dibuat tidak berdaya, disudutkan, dan sebagainya. Ia akan selalu menghibur kita, menguatkan kita. Oleh karenanya sekali lagi pesannya adalah kita tidak perlu takut. Sebab ada Allah yang sedia menolong, sedia menyertai kita, memberkati kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini. Sewaktu kita mengalami takut, belajarlah fokus percaya pada Tuhan yang bisa diharapkan, yang bisa diandalkan setiap saat dan setiap waktu. Maka di sanalah kita menemukan ketenangan, menemukan kedamaian, menemukan Allah yang berkarya mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kiranya ketika kita menghadapi setiap persoalan, pergumulan, penderitaan ini, jangan pernah kita dikuasai oleh yang namanya rasa ketakutan. Tetapi kita dimampukan mengelola itu dengan baik, seraya percaya penuh akan kuasa Tuhan. Dia sanggup, dia peduli, dia punya kuasa atas segala sesuatu yang kita hadapi. Jangan takut, tetapi hadapilah setiap pergumulan hidup ini dengan percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan sekali lagi menghayati firman Tuhan yang kita terima hari ini. Kita renungkan lebih dan lagi dengan sebuah pujian di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak
dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, di dalam kami mengarungi kehidupan di dunia ini, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan atas hidup kami pribadi, atas keluarga, atas masa depan anak-anak kami, bahkan di tengah-tengah virus corona yang melanda dunia ini. Ada satu kengerian, ada satu ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh siapapun. Tuhan, ajari kami dan mampukan kami tidak larut dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Tadilah beri hati kami memandang Engkau, melihat Engkau dengan jelas, bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memberikan ketenangan dalam hidup kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar solusi atas setiap persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Bahwa kami terus ya Bapa, teguhkan. Berikan hati kami percaya, yakin, penuh atas kuasa, atas otoritas Allah terhadap segala persoalan, permasalahan hidup ini. Berikan satu keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang senantiasa menolong atas kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami bersyukur memiliki Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Meteraikan dalam hati kami, iman kami, firman-Mu yang boleh kami terima di hari ini. Tuhan terus berkarya, Tuhan terus memberkati kehidupan kami masing-masing pribadi. Ya Bapa, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita, kami intikan keberadaan orang-orang yang kami kasih. Mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa. Untuk Ibu Darnon Jebres 6, Saudari Kori Jebres 6, Bapak Ibu Suroson Jebres 12, Ibu Prabon Jebres 13, Ibu Parmi Selamat Jebres 13, Bapak Sarjon Jebres 13. Kiranya Tuhan berkenan menjamah mereka, memberkati mereka atas penyakit yang mereka alami, kelemahan keterbatasan di masa tua mereka. Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di gereja ini. Engkau berkati kehidupan keluarganya, rumah tangganya, atas pekerjaan mata pencarian yang mereka lakukan. Tuhan,
memberikan kecukupan. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan berkenan padamu. Sehingga kehidupan mereka sungguh-sungguh dalam perhatian Tuhan. Sehingga dalam keluarga ini bertumbuh, mereka boleh berkembang, dengar-dengaran akan firman-Mu. Mereka saling mengasihi, saling menguatkan, saling meneguhkan satu yang lain. Mereka senantiasa mencari hadirat-Mu. Mereka bertumbuh dalam firman Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu, GKJ Jebres ini. Dalam tugas pelayanan di tahun 2021, Allah yang menyertai, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati segala sesuatunya, agar program pelayanan dapat kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi jemaat. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan tetap izinkan kami, Tuhan tetap memberikan keberanian pada kami untuk ibadah onsite di tengah berita-berita yang sangat menakutkan. Tetapi mampukan kami tetap menjaga protokol kesehatan dalam menjalankan kami ibadah, dalam kami menjalankan segala sesuatu dalam gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan mampukan kami terus dan terus mendukung kebijakan pemerintah dengan ikut vaksinasi, dengan terus ikut menaikkan doa sapa untuk bangsa dan negara kami dalam rangka menghadapi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Berkati kota Solo ini, berkati bangsa dan negara kami dalam segala upaya daya mereka. Berikan keberhasilan demi keberhasilan, kemajuan demi kemajuan, dan mampukan masyarakat kami semua terus dan terus mendukung kebijakan yang sudah dilakukan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami yang sudah menerima hasil langkah juang mereka dalam belajar, dibuktikan dalam penerimaan rapot hasil dirilah mereka. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam anak-anak kami belajar. Dan mampukan mereka mempersiapkan diri untuk ke jenjang lebih lanjut lagi. Baik ke tingkat yang lebih tinggi maupun dalam mereka lanjutkan perkuliahan. Semuanya Tuhan tolong berkati anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Berkati juga untuk sekolah-sekolah Kristen di saat-saat ini akan menerima siswa baru. Engkau kirim, Engkau berikan agar sekolah ini dapat mewadai dan menolong, membantu para siswa-siswa mendapatkan pembelajaran yang baik untuk masa depan mereka. Berkati pula anak kami yang memberikan pekerjaan pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Ilah Bapa, doa seluruh sahabat kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menaikkan pujian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 433 bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Pada ibadah kesempatan pagi hari ini, Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami semua untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, mengkuduskan, agar persembahan yang telah kami kumpulkan bermanfaat, berguna bagi pelayanan di gerejamu ini. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang telah Engkau pilih mengelola persembahan. Juga Tuhan beri kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka sungguh-sungguh dapat melakukan tugasnya dengan baik. Bapa dalam surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai kami semua. Jika di dalam ibadah ini terdapat dosa dan celah, kami mohon pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami.
Jemaat saya undang berdiri. Kita menaikkan pujian pengutusan Kidung Jemaat 455. Kita pujikan 2 kali. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.